Dan buat kalian semuanya, terima kasih buat kalian yang masih setia ada di channel YouTube Umi Syarifah Firdausi, yang mana YouTube ini akan selalu memberitahukan atau membagikan video-video Umi tentang perjalanan Umi juga sebagai driver wanita Indonesia, suka dukanya juga seperti apa, perjuangan Umi juga seperti apa, dan menghadapi semua lapisan masyarakat itu seperti apa, ya kan? Banyak sekali di luar sana yang bertanya-tanya sama Umi. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini sampai detik ini banyak sekali dari mereka yang bertanya-tanya. Aduh, sampai di saya. Ya, oke lah, terima kasih. Umi, saya baca dari depan dulu. Dari depan, pertanyaannya apa saja, ya kan? Banyak sekali soalnya. Banyak sekali pertanyaan. Oke. Iya. Umi, kenapa kok memilih menjadi seorang driver? Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa Umi kok menjadi seorang driver? Umi mencintai dunia satu ini ya guys. Umi sangat mencintai dunia satu ini. Jadi menurut saya apapun profesi kita, yang penting halal itu aja kan. Yang penting halal, diridhoi sama Allah. Jadi kita nggak usah milih-milih kerjaan. Kenapa harus jadi driver? Kenapa harus jadi pembantu rumah tangga? Kenapa harus nggak selesai men. Intinya kita cari uang buat nyambung hidup, makan untuk hidup aja, bukan hidup untuk makan guys, ya salah. Hidup untuk makan sama makan untuk hidup beda, ya kan? Jadi kita hidup untuk makan untuk hidup, ya kan? Bukan hidup untuk makan, salah. Jadi kalau hidup untuk makan, kita males, nggak mau usaha. Kalau makan untuk hidup, nah kita akan usaha seperti itu. Oke, Net, pertanyaan yang lainnya, Umi sampai saat ini sudah berkeluarga apa belum? Mohon maaf ya, ini pertanyaan yang saya sampai detik ini, sampai tahun 2021 ini, di awal tahun 2021 ini, Umi Syarifah Firdausi Al-Hadar masih memegang status single parent, menjadi bapak juga menjadi ibu buat ke-8 anak Umi. Jadi sampai saat ini saya belum ada keinginan untuk menikah ya. Walaupun yang minta di luar sana sudah banyak. Masalahnya gini guys ya, saya nggak mencari suami. Kalau mencari suami gampang, kapan aja bisa ya kan. Saya mencari seorang imam yang buat sisa hidup saya. Imam dalam arti yang bisa menuntun saya, yang bisa membimbing saya, juga bisa mengayomi 8 anak saya. Jadi kalau kalian ingin menikahin Umi dengan untuk melihat status sosial saya, waduh, jangan guys. Status sosial bagi saya nomor 20 mungkin ya guys. 20. Jadi kalau kalian menginginkan saya karena harta saya, mohon maaf. Jauh. Cintai Umi karena Allah saja. Lillahi ta'ala, cintai Umi karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kalau keinginan Umi masih saat ini ya menikmati hidup aja lah. Hidup itu dinikmatin, karena hidup itu adalah anugerah dari Yang Kuasa. Hidup itu bukan beban, ya kan? Hidup itu sesuatu perjalanan hidup kita, cerita kita, drama kita, settingan kita, yang pada endingnya akan nanti diperlihatkan atau ditonton atau dibaca atau diamalkan atau diikuti sama anak cucu kita. Seperti itu. Jadi endingnya sampai di mana perjalanan hidup kita. Gitu. Oke, yang selanjutnya. Oke.
apa yang Umi rasakan selama ini menjadi driver wanita Indonesia. Enjoy, enjoy. I am free. Enjoy aja guys, enjoy. Yang dialamin Umi masalahnya jadi driver itu kebanyakan sukanya sih, banyak fansnya, dikagumin kaum Hawa, kaum Adam, ya kan, dikagumin mulai dari anak kecil sampai yang tua-tua sampai yang dewasa. Banyak yang asik juga sama Umi, banyak yang mengapresiasi sama Umi, banyak yang mendukung sama Umi, terus banyak yang ngasih, banyak sih masalahnya, nggak susah sih, banyak yang ngasih oleh-oleh sama Umi, yang ngasihin kelapa, pisang, kopi, alpukat, jagung, sayur, mayur, buah-buahan. Aduh, Masya Allah, nikmatnya Allah semua dikasih sama Umi. Dengan adanya Umi seperti ini, jadi kita syukurin aja guys. Kalau dibilang Umi berhentinya kapan jadi driver, ya pasti berhenti lah. Masa mau sampai jadi driver? Enggak lah. Ya kita tunggu aja nanti takdir dari Allah kapan Umi berhenti menjadi driver, ya kan. Untuk saat ini saya masih mencintai hobi dunia yang satu ini, karena di sini nama baik saya, nama besar saya, di sini dunia mengenal saya, di sini dunia mengagumi saya, dan di sini dunia mengakui driver wanita Indonesia itu begini. Tapi saya mengapresiasi ya, atau menghimbau sama kalian, buat driver yang muda-muda tolong ya, mbok dijaga etikanya di jalan. Mohon maaf anak-anakku, bocil-bocil ya, atau yang baru-baru, driver-driver muda yang baru bawa dump truck atau bawa mobil bak atau bawa apalah, mohon dijaga ya sopan santunnya di jalan. Jangan sampai mencitrai atau mengotori nama driver Indonesia. Jadi driver itu tidak semuanya bejat, tidak semuanya ugal-ugalan, tidak semua uraan, tidak semua itu omongannya rusak. Yang omongan rusak ya sudah biar. Mungkin dia kepengen viral, pengen tenar ya dengan cara instan, sok gaul. Dia itu nggak gaul karena dia itu nggak ada pendidikannya. Kalau dia berpendidikan pasti dia bertutur sapa, berucap kata dengan sopan, santun, ihtiram, ya kan, memberikan contoh yang baik kepada CCTV di luar sana, memberikan contoh tontonan dan tuntunan juga yang sesuai dengan istiadat kita sebagai bangsa Indonesia. Mohon maaf adik-adikku di sana dikurangin ya, itu yang ugal-ugalan, ora-oraan, meso-meso. Aduh, kalian itu membuat jelek citra driver saja ya. Saya dan driver-driver yang lainnya membangun dengan susah payah driver Indonesia dikenal dunia. Bahkan dunia mengakui driver Indonesia itu begini, kok malah kalian kepengen viral dengan settingan yang tidak baik. Janganlah, tolong dikurangin ya. Terus yang Umi sampaikan buat driver-driver muda itu yang oleng-oleng di jalan, dole awakmu iku entuk opo? Ngono lho, entuk opo? Kamu itu dapat apa? Oleng ada di jalan itu membahayakan pengguna jalan, membahayakan pengendara, membahayakan orang lain, juga membahayakan dirimu sendiri. Nyawamu iku gak ono tokone le yang mbok dikemani. Nyawa itu cuma satu, bukan 7. Jadi tolong dieman-eman mumpung masih hidup. Dan yang kesekian kalinya, apa suka dukanya Umi menjadi driver dump truck? Waduh, tadi sukanya sudah Umi sampaikan ya. Dukanya. Kalau dukanya itu kesasar di tengah hutan, itu kesasar itu biasa. Kesasar di di kebun tebu waktu ngirim material JLS sudah. Terus habis gitu pecapan ada di tengah hutan juga sudah. Itu dukanya. Banyak sih
dukanya banyak sih. Terus habis itu gak dibayar, sudah kerja sekian banyak gak dibayar juga pernah, ya kan? Waduh, buat kalian yang punya utang sama Umi ya guys, notamu nangkene tombokan guys. Masa kalian mau makan uang janda? Gak malu? Gak malu ya makan uang janda ya? Itu keringat saya guys. Coba kalian bayangin, material itu saya dapatnya beli, ya toh. Solar gak utang nang BBM apalagi solar saya dek. Armada itu bannya beli. Kalau rusak spare partnya juga beli. Nah, jadi pas diutang itu ya opo ngono lho. Notanya lo numpuk sama saya tuh. Notanya saja. Notanya tumpukan sakmene. Duit gak ono, udah 1 tahun lebih nih guys. Cuma saya masih nggak bisa menyampaikan siapa-siapa yang punya utang sama saya. Mohon kesadarannya. Kalau nggak kepengen mati bawa utang, yundang dibayar. Ngono ae wis lah. Kayak gitu. Jadi bukannya sih. Terus kalau kehujanan lagi, kalau kehujanan itu bongkar jam itu, soalnya kalau buka pintu kan pasti turun ya ke bawah ya, ke belakang ya. Belakang itu kehujanan. Bahkan Umi rela sampai hujan-hujan, ujung-ujungnya nggak dibayar. Carinya susah materialnya, belinya juga mahal. Terus sama CV diutang. Lah ya itu aneh wis. Mungkin CV-nya nonton ya malam ini ya, apa harus disebut namanya? Malu nanti. Ndang dibayar loh, utangnya berapa juta itu? Hampir 10 juta itu. Tolong dibayar. Gak enak loh makan uang janda, nanti bukannya tambah barokah, tambah berkat, tambah susah loh hidupmu. Tambah seret nanti loh usahamu. Nakal-nakalin wong ya kan. Janganlah, jangan pernah makan keringat orang lain. Jangan pernah makan keringat orang lain. Karena Rasulullah bersabda begini, bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya hilang. Lah kalian bagaimana? Kalian itu orang ngerti apa enggak? Iya kan? Itu aja. Jadi ya kalian mau bayar oke, nggak mau bayar nggak apa-apa. Buat sangunya Umi di akhirat besok. Yang penting saya sebagai umat Islam hanya mengingatkan, menyampaikan 3 kali, bukan 3 jari juga. 3 kali saya mengingatkan, Anda punya utang sama saya, kapan mau bayar? 1. Anda punya utang sama saya, kapan mau bayar? 2. Anda punya utang sama saya, kapan mau bayar? 3. Selebihnya kalau Anda nggak mau bayar, sudah. Buat sangunya Umi besok ke akhirat nggak apa-apa. Umi ini wongin nerimo. Dan Umi mohon maaf ya, bukan saya jual mahal, bukan saya tidak mau menerima WA kalian yang banyak sekali ya. Jadi saya kalau tidak ada kepentingannya dengan pekerjaan saya tidak pernah melayani atau chat atau video call sama yang bukan muhrim saya di luar jam kerja saya, di luar kepentingan bisnis saya sebagai driver. Jadi kalau kalian mau menghubungin Umi, cukup voicemail aja atau cukup WA saja, tidak perlu video call karena saya nggak pernah video call sama siapa saja. Saya sama anak saya sama anak saya saja, saya nggak pernah video call guys. Jadi mohon dimengerti ya. Buat kaum Adam di luar sana ya, yang banyak sekali, aduh ini repot masalahnya, nanti dibilang gini disangkanya saya pamer. Repot hati Umi ini guys. Disangkanya saya jual mahal, disangkanya saya Umi tebar pesona, ya Allah. Mohon kalau sudah punya istri yang di luar sana, jangan menggoda orang lain. Kasihan istri Anda di luar sana. Hormatin istri Anda, cintai istri Anda. Jadi kalau kalian menggoda saya, Anda salah orang, ya. Saya tekankan lagi, Anda salah orang. Saya tidak pernah mau dan tidak pernah suka dan tidak pernah melayani telepon atau bagaimana atau kenalan atau apapun, anything and everything. Saya tidak pernah mau melayani laki-laki yang bersuami dalam hal apapun, mau curhat, mau ini, mau itu.
mau cerita, apalagi cerita masalah aib istri, waduh, mohon maaf. Saya tidak pernah melayani dan saya tidak akan mengasih jalan kepada siapapun laki-laki yang untuk dengan alasan apapun menjelekkan istri. Saya tidak mau, karena saya juga wanita. Saya ibunya anak-anak dan saya tetap menghormati wanita. Dan kalian juga laki-laki di luar sana hormatin wanita, karena kalian lahir dari seorang ibu. Kalian lahir dari seorang ibu. Hormatin wanita. Ibu kalian yang bisa membantu kalian, mendoakan kalian, meringankan dosa kalian, dan yang bisa membantu kalian. Udhulul jannah. Udhulul jannah salamin aminin. Masuklah surga. Apa bisa? Jadi itu semua doa orang tua, karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Buat anak-anak yang ada di luar sana yang durhaka sama orang tuanya, cepatlah bertobat. Allah tidak akan meridhoi kalau orang tua kalian tidak meridhoi. Ridho walidain. Allah meridhoi kalau kedua orang tua kalian meridhoi, terutama ibu ya. Jadi ini pesan terakhir buat Umi. Saya tuh malah ketawa sekarang, ada hari ibu setahun sekali yang jatuh pada tanggal sekian hari ibu. Jadi kalau kalian mau salaman sama orang tua kalian harus nunggu ibu, hari ibu gitu, 1 tahun sekali. Baru sujud, nyium kaki, salaman. Islam sudah mengatur itu semua. Hormati ibumu. Jadi nggak usah nunggu hari ibu guys. Menghormatin ibu, ngasih nafkah ibu, mencintai orang tua kalian. Gak usah nunggu hari ibu guys. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit harus ingat sama ibu. Jadi kalian 165 hari 365 hari kalian kemana gitu loh. Kok hari ibu jatuhnya setahun sekali ini. Sehingga hari ibu ini sopo, angel lah kalau ngomong kayak ini. 365 hari kalian itu kemana gitu apa? Apa kalian lupa nggak ninggalin orang tua kalian gitu? Apa kalian sok cuek? Kalau sudah hari ibu baru cium tangan ibu gitu, ya Allah. Ramadan kemana? Lebaran kemana? Maulud Nabi kemana? Ya kan? Jadi Islam itu sudah mengatur semuanya, semua kesempurnaan yang ada di dalam kehidupan kita semua sudah diatur di agama Islam. Jadi hormatin orang tua kalian, cintai orang tua kalian karena lahir kalian dari seorang ibu. Kayaknya gitu aja Mas absen Umi. Malam ini si bulat cantik berbagi, tidak akan rugi. Sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia. Tak soki gang royal. Bila ada sumber di ladang, bolehlah Umi menumpang mandi. Kalau ada umur Umi Syarifah Firdausi panjang, insya Allah dengan izin Allah kita berjumpa kembali. Salam. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye bye. Wassalam. I love you. Bye.